Oke, saya lanjutkan. ITIL, sejarah sedikit, tahun 1990, jadi framework lama ini. Framework zaman tahun 90-an. Bahkan ISO 20.000 datang belakangan tahun 2006, sebelumnya disebut British Standard. Biasanya kalau udah internasional yang namanya BSBS atau NZNZ, New Zealand Framework dan sebagainya, itu naik menjadi ISO 20.000. Ada karena banyak keresahan terkait dengan IT yang kontribusinya minimum, tapi biayanya makin mahal. Dan ini di Inggris ya, OGC, kemudian dilakukan di akhir tahun atau dibuat di akhir tahun 80-an, yang kemudian berevolusi menjadi versi 2, 3, dan ITIL 4 sesuai dengan perkembangannya. Jadi rekan-rekan semua, kalau kita bicara mengenai ITIL 4 ini, katanya ITIL 4 di dalam bukunya, publikasinya. Jadi setiap rilis ITIL, kami selalu membeli bukunya, lengkap, tidak ada yang kurang. Dari mulai ITIL versi 2, ITIL versi 3, ITIL 4. Jadi di dalamnya ada statement bahwa ITIL 4 itu bukan lagi IT Infrastructure Library versi 4. ITIL 4 itu sudah menjadi akronim gitu. Bukan akronim lagi, udah jadi terminologi, klaim mereka seperti itu. Jadi ITIL itu bukan IT Infrastructure Library lagi, karena itu sudah menjadi akronim, udah jadi satu terminologi sendiri. Gitu. Ya, walaupun kita tahu sejarahnya itu adalah IT Infrastructure Library. Untuk menghilangkan kesan bahwa infrastrukturnya ini sangat kental sekali di dalam akronim ini gitu. Jadi mereka ingin mengklaim bahwa ini service management framework loh gitu. Bukan hanya infrastruktur, lebih ke sana. Tapi kalau kita flashback ke ITIL versi 1 itu publikasinya masih belum terorganize, versi 2 udah muncul 7 buku, versi 3 ada core book-nya 5, kemudian versi 4 atau ITIL 4 ini tahun 2019 ya. Ini totalnya ada beberapa buku ya. Ada 4, 3, 7, 8 dengan foundation. Kami beli semua bukunya untuk memastikan ada apa di dalamnya gitu. Karena kadang-kadang kalau yang kadang-kadang gini, banyak customer yang gini, banyak customer kami yang gini ya. Pak, ITIL kan nggak ada ininya kalau di ITIL kan nggak ada itu dan sebagainya. Makanya karena kami ada proses consulting bisnis juga ya, ada layanan consulting juga. Maka kami beli semua bukunya. Kami ada assessment COVID, semua publikasi COVID kami beli, kami baca dalamnya, kita sampai tahu kira-kira apa namanya yang disebutkan ITIL itu seperti apa. Jadi makin tahu kita baca bukunya, makin ragu sebetulnya. Makin ragu itu apa? It's just a book. Gitu. Jadi bagaimana praktisnya yang bagus yang sesuai dengan organisasi gitu. Jadi kadang-kadang ada yang baru training ITIL 4 ya, ini cerita saja gitu. ITIL versi 3 itu udah nggak valid lagi, itu beda banget. Apa yang Anda tahu tentang ITIL versi 3 lupakan, karena pendekatannya jauh berbeda gitu. Padahal kalau kita selami dalamnya, sama gitu. Jadi makanya kita mencoba memastikan bahwa acuan umumnya gitu. Kalau di dalam agama itu kitab sucinya itu kita baca gitu. Kita hatamkan gitu ya. Ada apa di dalamnya? Oh, ternyata gini aja. Yang namanya publikasi, nggak mungkin mereka meng-create sesuatu yang totally new. It's an expensive effort gitu. Jadi sebuah effort yang sangat mahal sekali untuk membuat sesuatu yang berbeda seluruhnya. Makanya kalau kita lihat simple problem management ya ada namanya dari mulai problem identification sampai dengan resolution sama gitu. Insiden juga sama, services juga sama isinya gitu. Yang berbeda adalah bagaimana mereka berkolaborasi, yang dulunya life cycle berurutan, sekarang bisa siapapun terlibat di fase apapun. Nanti di sesi ke 9 dan 10 mungkin kita akan bahas sedikit mengenai perbedaannya ya. Termasuk proses-proses dalam ITIL 4. Seperti apa.